Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan tetap semangat. Oke, kembali kita lanjutkan perkuliahan pada Sabtu ceria ini. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun, dan dalam keadaan siap belajar tanpa berbagai gangguan dan tekanan. Oke, hari ini kita akan mengupas soal angka indeks dan indeks harga konsumen atau IHK. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kurikulum atau silabus mata kuliah statistik ekonomi 1, angka indeks ini dan indeks harga konsumen termasuk salah satu materi yang saya kira sebenarnya gampang, tetapi lagi-lagi butuh konsentrasi dan ketelitian di dalam hal menghitung angka-angka yang ada di dalam contoh-contoh soal yang akan saya sajikan nanti. Yang kedua, angka indeks ini secara konseptual itu berfungsi untuk memberikan kita gambaran tentang bagaimana perubahan harga-harga dari waktu ke waktu. Dalam konteks ekonomi mikro, mudah-mudahan teman-teman sudah belajar dasar-dasar di ekonomi mikro. Harga di sini kita akan menggunakan angka-angka yang sifatnya mudah dipahami dan real, bukan angka-angka desimal tentu, seperti konsep probabilitas yang kemarin. Makanya saya cukup yakin kalau teman-teman fokus dan berusaha menelaah materi ini dengan sabar, pasti bisa memahaminya dengan baik. Oke, mari kita mulai perkuliahan kita. Halo. Yuk, kita lihat sebentar tentang pendekatan historis dari angka indeks ini. Angka indeks ini sebetulnya dipelopori oleh seorang yang berkebangsaan Italia namanya G.R. Carli, yang pada tahun 1764 coba berusaha mempelajari perilaku harga-harga barang di Italia pada waktu itu dan menyusun sebuah angka indeks untuk melihat perubahan dari harga-harga tersebut. Nah, di dalam penyusunan angka indeks ada beberapa persoalan penting yang saya kira perlu untuk kita perhatikan. Pertama, apa sih tujuan dari penyusunan angka indeks ini? Jadi di awal kita sudah harus punya bayangan tentang tujuan apa kita menyusun angka indeks ini. Yang kedua, sumber dan syarat perbandingan data. Saya menekankan khusus pada validitas dan akurasi data karena lagi-lagi seberapa valid kita melakukan perhitungan dan penentuan perubahan harga dari waktu ke waktu itu tentu berdasarkan pada data yang akurat. Mungkin di dalam contoh nanti teman-teman akan menemukan beberapa contoh angka-angka yang sebenarnya hipotetikal, bukan angka real yang saya ambil dari BPS atau sumber-sumber yang formal atau resmi begitu, tetapi angka-angka itu coba saya gunakan saja paling tidak agar menjadi bahan pembelajaran, sehingga teman-teman kalau ketemu dengan angka yang real di lapangan, di dunia nyata, teman-teman sudah tahu ilmunya dan bisa menggunakannya. Yang ketiga, kita perlu memilih periode, apakah per tahun atau per bulan, bahkan sebenarnya bisa per minggu kalau mau detail, sebagai periode dasar. Nah, umumnya katakanlah misalnya kita ingin meneliti perubahan harga selama 5 tahun, misalnya 2014 ke 2019 misalnya, maka tahun 2014 itu menjadi patokan atau titik awal yang dijadikan sebagai periode tahun dasar. Contoh seperti itu. Yang terakhir adalah pemilihan timbangan atau weight. Ini sebenarnya berkenaan dengan quantity atau jumlah, karena setiap harga itu kan biasanya setiap komoditas atau barang dan jasa tertentu biasanya selalu berkaitan dengan harga, dengan jumlah selain daripada harganya, harga barang atau jasa tersebut.
Itu 4 poin yang perlu ditetapkan di awal sebelum kita melakukan proses perhitungan angka indeks ini. Oke, lanjut. Yuk, mari kita mulai langsung pada inti persoalan, inti materi. Angka indeks itu secara definisi adalah angka yang menggambarkan posisi relatif suatu data pada waktu tertentu berdasarkan keadaan pada waktu dasarnya. Seperti tadi contohnya, misalnya kita meneliti 5 tahun 2014 ke 2019, lalu kita ingin mencari tahu apakah ada penurunan atau peningkatan harga barang atau jasa tertentu dari tahun 2014 ke 2015 atau dari 2014 ke 2018 atau bahkan ke 2019. Bagaimana caranya melihat perubahan indeks harga pada komoditas-komoditas di dalam rentang tahun tersebut? Nah, itulah yang disebut dengan posisi relatif atau peningkatan atau penurunan harganya. Nah, angka indeks ini adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan. Saya tekankan lagi-lagi, penekanannya adalah pada perbandingan. Apa yang dibandingkan? Itu tadi, perubahan harga-harga pada barang atau jasa tersebut di dalam 2 titik waktu yang berbeda. Yang dibandingkan adalah tahun yang dihitung versus tahun dasarnya. Tahun dasarnya lagi-lagi kita perlu tetapkan di awal, kita mulai start dari tahun berapa menghitungnya, seperti itu. Nah, angka indeks ada 2 model indeks. Yang pertama indeks berbasis tetap dan indeks basis beranting. Kalau basis tetap itu semua perbandingan didasarkan pada tahun dasar. Mengapa? Karena tahun dasarnya dijadikan sebagai patokan, makanya disebut basis tetap. Contoh misalnya kalau kita lihat rumusnya, IT, T itu singkatan dari time atau waktu, artinya indeks pada tahun tertentu itu diperoleh dari DT, harga pada tahun tersebut dibagi dengan tahun dasar dikalikan 100. Tahun tertentu ini ditetapkan sebagai tahun dasar. Seperti tadi misalnya kita ambil yang 2014 sebagai contoh. Sementara kalau indeks basis beranting ini menjadikan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Tahun sebelumnya. Misalnya kalau kita ingin melihat perbandingan antara 2018 ke 2019, maka DT, kalau Anda lihat rumusnya DT kurang 1, berarti harga pada tahun 2019 dibagi harga pada tahun 2018 dikali 100. Itu intinya. Basis beranting lagi-lagi penekanannya adalah pada tahun sebelumnya, makanya di rumus itu tertulis T kurang 1 atau pada periode yang sebelumnya. Nah, D di sini lagi-lagi hanya sekedar notasi simbolik. Dia bisa harga, bisa kuantitas, bisa nilai atau variabel apapun yang sedang teman-teman teliti. Itu gambaran besar dari angka indeks, basis tetap dan basis beranting. Oke, biar tidak bingung, kita langsung kepada contoh soal. Nah, contoh pertama angka indeks, variabel kita di sini adalah produksi mobil. Misalnya kita punya data produksi mobil dalam jumlah unit, 1000 unit dari tahun 2010 ke 2014. Anda lihat dari tahun 2010 ada 40.000 unit yang diproduksi, 2011 ada 45.000 unit yang diproduksi dan seterusnya sampai tahun 2014. Nah, kalau kita menggunakan indeks berbasis tetap,
Anda perhatikan yang warna biru, maka indeks pertama jelas karena patokannya adalah 2010, makanya dimulai dari angka 100 untuk melihat persentasenya karena dia tahun dasar. Tahun 2011 Anda perhatikan dengan indeks berbasis tetap dia menjadi 112,50. Dari mana diperoleh 112,50? Gampang saja. 45 jumlah unit produksi pada tahun 2011 itu 45.000. Oke, dibagi dengan jumlah produksi pada tahun 2010 yaitu 40.000 dikali 100. Jadi 45 bagi 40 kali 100, maka dapatlah 112. Gitu. Anda perhatikan masih di basis tetap pada tahun 2012. Kita lihat di situ nilai basis tetapnya adalah 120%. Karena satuannya adalah persen, kita lihat persentasenya. Dari mana itu diperoleh? Ingat, yang namanya basis tetap itu adalah pembandingnya selalu pada tahun dasar. Tahun dasar kita di sini adalah 2010. Lihat produksi pada tahun 2012 itu ada 48.000 unit. Maka cara menghitungnya 48 dibagi 40 dikali 100, maka dapatlah 120. Dan seterusnya sampai dengan tahun 2014. Intinya untuk basis tetap lagi-lagi tahun tertentu yang dihitung dibagi dengan tahun dasar lalu dikali 100. Itu basis tetap. Nah, sedikit berbeda dengan basis beranting, indeks basis beranting atau BB. Anda perhatikan kalau di tahun 2010 dan 2011 itu masih sama. Mengapa? Karena kan basis beranting itu tahun sebelumnya. Pembandingnya adalah tahun sebelumnya atau T-1 tadi di rumus. Maka 112 pada tahun 2011 di basis beranting itu sama dengan tahun 2011 pada indeks basis tetap. Nah, ini kemudian menjadi berbeda di tahun 2012. Anda lihat warna merah indeks basis beranting itu diperoleh 106,67. Dari mana itu? Diperoleh dari 48.000 dibagi dengan produksi tahun 2012 48.000 dibagi dengan produksi tahun 2011 45.000 dikali 100, maka dapatlah 106. Begitu seterusnya. Jadi untuk basis beranting dibagi dengan tahun sebelumnya, basis tetap dibagi dengan tahun dasar. Kuncinya cuma itu. Nah, dari persen-persen itu Anda sudah bisa punya gambaran bagaimana persentase perubahan produksi mobil tersebut dari waktu ke waktu. Kalau kita menggunakan indeks basis tetap, diperoleh angka-angka seperti yang di warna biru. Kalau kita menggunakan indeks basis beranting, diperoleh angka-angka yang seperti di warna merah. Basis tetap pembaginya adalah tahun dasar, basis beranting pembaginya adalah tahun sebelumnya. Oke, lanjut. Paham ya? Ya. Oke, mari kita sedikit perdalam masih soal angka indeks tadi, basis tetap dan basis beranting. Kalau tadi variabel atau komoditas yang sedang kita hitung indeksnya adalah produksi mobil. Kali ini nama obat namanya pil anti baper. Entah di mana diproduksi dan dijual saya tidak tahu. Anggaplah ada di apotek terdekat. Nah, di sini ada data tentang harga dari pil tersebut. Tahun 2009 20.000, 2010 22.000, 2011 24.000 dan seterusnya sampai 2014. Cara menghitungnya sama dengan contoh produksi mobil tadi. Anda perhatikan basis tetap warna biru,
110 pada tahun 2010 itu diperoleh dari 22 bagi 20 kali 100. 120 pada tahun 2011 di basis tetap ya, diperoleh dari 24.000 dibagi 20 kali 100. Dan terakhir 2014 130 basis tetap itu diperoleh dari 26.000 harga dari pil tersebut pada tahun 2014 dibagi dengan 20.000 harga pil tersebut pada tahun 2009, maka diperoleh 130. Sama basis beranting juga, cara ngitungnya seperti contoh pertama tadi, selalu menggunakan tahun sebelumnya sebagai pembanding. Misal Anda lihat tahun 2013 basis beranting warna merah, di situ tertulis 104,17. Dari mana diperoleh itu? Itu diperoleh dari harga pada tahun 2013 dibagi dengan harga pada tahun 2012 kali 100. 25 bagi 24 kali 100. 25.000 ya, 25.000 bagi 24.000 kali 100 itu diperoleh basis berantingnya. Sama dengan yang sebelumnya. Hanya kita ganti komoditas dan variabelnya. Kalau tadi itu produksi bobotnya, kalau tadi itu produksi, ini harganya. Harga mobil produksi mobil, dan ini harga pil. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Yuk, sekarang kita ke indeks harga konsumen. Apa itu? Lagi-lagi kalau Anda yang sudah pernah belajar ekonomi mikro pasti tidak asing lah dengan yang namanya inflasi. Ekonomi makro maksud saya. Atau kenaikan harga. Indeks harga konsumen itu adalah suatu ukuran keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata dari konsumen. Jadi penekanannya adalah ukuran keseluruhan biaya. Itu kata kuncinya. Manfaat kita mengetahui indeks harga konsumen ini, sebagai contoh misalnya ketika setelah kita hitung ada perubahan harga yang meningkat atau indeks yang meningkat, itu artinya rata-rata keluarga tertentu mengeluarkan lebih banyak uang untuk mempertahankan standar hidup yang sama seperti periode sebelumnya. Contohnya begini, misal tahun 2020 ternyata harga bensin misalnya 13.000 misalnya. Di tahun 2019 harga bensin misalkan 10.000, maka ada peningkatan sebesar 3.000 dari 2019 ke 2020. Nah, peningkatannya itu bisa terlihat dengan indeks harga konsumen. Kita bisa hitung berapa peningkatannya atau berapa persen peningkatan harga bensin tersebut. Artinya kalau harga-harga meningkat tentu dengan pendapatan yang konstan, itu berarti ada pengeluaran yang ikut juga meningkat sebagai respon dari peningkatan harga-harga tersebut. Begitu cara pikirnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan indeks harga konsumen yang tadi. Ada 5 langkah yang harus dilalui atau 5 tahapan yang harus dilakukan untuk bisa menentukan atau menghitung indeks harga konsumen tersebut. Pertama, kita harus menetapkan komponen barang dan jasa apa yang akan kita hitung indeks harganya. Saya ulangi, kita harus menetapkan komponen barang dan jasa apa tertentu yang akan atau ingin kita hitung indeks harganya. Katakanlah misalnya Anda sebagai mahasiswa punya 3 jenis barang dan jasa yang lazim dibeli atau dikonsumsi. Katakanlah buku, pulsa, dan pakaian misalnya. Nah, misalnya kita sudah tetapkan 3 komponen barang dan jasa tersebut, lalu kita langsung lanjut kepada tahap kedua. Identifikasi harganya berdasarkan harga pasar. Harga buku berapa, harga pakaian berapa, harga pulsa berapa perbandingannya.
datanya dari waktu ke waktu. Harga buku di tahun 2010, harga buku di tahun 2011 dan seterusnya dan yang lain. Yang ketiga, kita perlu menghitung atau melakukan pendataan harga dari semua barang dan jasa yang dalam tanda petik ini keranjang belanja ya, biar gampang saya sederhanakan. Mendata atau mengidentifikasi atau mengumpulkan informasi berkaitan dengan harga dari semua barang dan jasa yang sudah kita coba kumpulkan datanya tadi untuk dihitung indeks harganya dari tahun ke tahun. Itu langkah ketiga. Dan berikutnya langkah keempat, ya, langkah keempat kita harus menentukan tahun dasarnya, baru kemudian bisa melakukan penghitungan atas indeksnya. Kembali lagi misalnya paling gampang deh dari 2015 ke 2019, katakanlah 5 tahun. Maka data dari 3 contoh barang tadi, baju, pulsa, buku, pulsa, sama pakaian, kita data harganya dari tahun 2015 berapa, buku berapa, pulsa berapa, pakaian 2016 berapa, 2017 berapa, sampai 2019. Misalnya dari contoh kalau Anda lihat di slide itu, katakanlah dari 2001 dan seterusnya. 2001 di sini dijadikan sebagai tahun dasar. Misalnya harga barang tertentu pada tahun dasar harganya 100.000. Saya sederhanakan biar gampang. Ternyata pada tahun 2002 atau tahun depannya harga barang tersebut, katakanlah buku lah biar gampang, harganya kemudian meningkat menjadi 175.000. Artinya harga sekeranjang barang belanjaan, ini kita sederhanakan pakai buku saja dulu, di tahun 2002 adalah 175% dari harga di tahun dasar. Artinya meningkatnya berapa? 75.000. Perbandingan antara tahun 2001 dan 2002 meningkatnya adalah sebesar Rp75.000 perbedaannya. Itu biar gampang sebagai contoh. Karena di tahun 2001 kita menggunakan angka 100 sekaligus saja dipersenkan, artinya ketika harganya meningkat di tahun 2002 menjadi 175.000, berarti peningkatannya sekitar 75% dari harga di tahun dasar, dalam hal ini tahun 2001. Nah, langkah terakhir adalah kita sudah bisa menghitung tingkat inflasinya atau tingkat kenaikan harganya. Seperti rumus yang ada, harga di tahun 2002, harga di tahun kedua dikurangi harga di tahun pertama dibagi harga tahun pertama kali 100. Itulah peningkatan harganya tuh, inflasinya sebesar 75%. Agar Anda punya bayangan yang lebih rinci, coba bandingkan deh SPP pada mahasiswa angkatan 2017 dengan SPP pada mahasiswa angkatan 2019 itu berapa perbedaannya. Nah, Anda bisa hitung tuh persentase perbedaan harganya meningkat atau menurun, tapi saya cukup yakin kalau Uniba kemungkinan akan meningkat harga SPP-nya. Berapa peningkatannya itu? Nah, Anda harus lihat perbandingan data dari 2 titik waktu itu, SPP di tahun 2017 dan SPP di tahun 2019. Hitung kemudian dengan menggunakan rumus. Itu 5 langkah yang harus dilewati untuk melakukan perhitungan indeks harga konsumen. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita coba pembahasan yang baru lagi, namanya angka indeks tertimbang atau weighted index numbers. Angka indeks tertimbang itu fungsinya untuk mengukur indeks suatu variabel dengan menggunakan variabel lain yang relevan sebagai penimbang atau pembobot. Dan ini lazim diterapkan dalam konteks indeks harga. Biasanya yang menjadi pembobot adalah
variabel jumlah produksi, jumlah penjualan, jumlah transaksi, dan jumlah-jumlah yang lain. Kuncinya pembobotnya di sini adalah jumlah pada setiap harga di barang tersebut. Jadi pembobotnya lagi-lagi adalah jumlahnya. Jadi harga dan jumlah. Kuncinya itu. Oke, coba kita lihat langsung contoh soal biar tidak bingung. Baik, ada dua orang tokoh matematikawan, statistikawan yang coba membuat sebuah rumus perhitungan indeks harga tertimbang ini. Saya tidak tahu nama lengkapnya, lupa. Les Perez sama Pasce. Kalau Les Perez, Anda lihat pola rumusnya. Indeks Les Perez pada tahun tertentu T itu diperoleh dari jumlah, ingat ya, ini jumlah, operasi penjumlahan karena sigma. Harga pada tahun tertentu dikalikan, jumlah harga pada tahun, ya, jumlah harga pada tahun tertentu dikalikan dengan gini aja biar tidak bingung. Sigma PIT kali QI0 itu bisa dibaca gini. Jumlah harga pada tahun tertentu dikalikan kuantitas barang tersebut pada tahun dasar dibagi harga pada tahun dasar dan kuantitas pada tahun dasar kali 100. Itu indeks Les Perez. Lagi-lagi supaya tidak bingung, tahun dasar itu Anda perlu tetapkan dulu mau mulai dari tahun berapa. Nah, sementara yang warna merah Les Perez PIT itu adalah harga pada tahun yang sedang dihitung indeksnya. Misalnya tahun dasarnya 2010, Anda mau menghitung indeks harga di tahun 2015, maka PIT itu adalah nilai harga barang tertentu pada tahun 2015. Begitu. Nah, sebaliknya untuk indeks Pasce, perbedaannya adalah pada kuantiti di tahun dasar. Kalau Pasce, indeks Pasce di bagian atas itu Anda lihat sigma PIT kali QIT itu artinya jumlah harga pada tahun tertentu dikalikan kuantitas pada barang tersebut di tahun tertentu itu juga. Tetapi pembaginya penjumlahan dari harga pada tahun dasar dikali jumlah pada atau kuantiti pada tahun tertentu. Agak-agak terbalik dikit, Anda tinggal perhatikan polanya. Sengaja saya kasih kode merah di situ supaya Anda lihat perbedaan antara indeks Les Perez sama Pasce. Masing-masing dikali 100 karena kita mau lihat persentase perubahan harganya. Oke, lagi-lagi tetapkan tahun dasarnya mulai tahun berapa, lalu tahun tertentunya juga Anda harus tetapkan agar tidak bingung. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita langsung ke contoh soal di slide berikutnya. Oke, ini ada satu contoh. Di sini ada 3 komoditas yang coba saya jadikan sampel. Nama komoditasnya itu susu, mentega, dan gula. Anda bisa gantilah suka-suka, mau buku, mau pulsa, mau gorengan, ya terserah kalian. Ini kita sebagai perumpamaan saja. Diperoleh data pada 3 titik waktu. Harga pada tahun 1990, 1991, dan 1995 pada 3 komoditas tersebut, dan jumlah atau kuantiti pada tahun yang sama, 90, 91, dan 95. Ini dalam rupiah biar gampang.
Setelah kita peroleh datanya seperti itu, misalnya kita diminta untuk menghitung indeks harga pada tahun 1995 dengan tahun dasar pada tahun 1990 menggunakan indeks Las-Peyres. Teman-teman perhatikan kembali rumus indeks Las-Peyres yang ada di slide dengan tahun dasar 2010. Maka langsung Anda perhatikan dulu angka-angka yang ada di dalam tabel, karena angka-angka itulah yang akan kita hitung dan dimasukkan ke dalam rumus indeks Las-Peyres yang tersedia yang ada di slide. Anda lihat harga pada tahun 90, harga pada tahun 95, dan jumlah pada tahun 95. Ya, sengaja yang saya kasih warna lain, biru muda, merah-merah, karena cuma angka-angka itu yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan dengan menggunakan rumus dari indeks Las-Peyres ini. Dari membandingkan indeks dari tahun 90 ke tahun 95. Oke, perhitungannya ada di slide berikutnya, kita lihat. Nah, ini menghitung indeks harga dari 3 komoditas susu, mentega, gula menggunakan indeks Las-Peyres. Anda perhatikan, rumusnya kan sudah kita ketahui tuh, sigma price IT dikali quantity IT dibagi price I0 dikali quantity I0. Price IT Anda perhatikan di situ harga pada tahun 95. Karena kita menggunakan indeks Las-Peyres. Misalnya harga susu pada tahun 95 itu adalah 12.090. Masuklah dia ke dalam perhitungan. Dikalikan dengan jumlah pada tahun 90 sesuai dengan rumus. Kemudian juga harga mentega pada tahun 95 dikalikan dengan jumlah mentega tersebut pada tahun 90, lalu harga gula pada tahun 95 dikalikan dengan jumlah produksi gula tersebut pada tahun 95, pada tahun 90, seperti yang ada di rumus. Anda perhatikan pelan-pelan, lalu dibagi dengan sigma PI0 kali I0. Nah, ini semua I0, kalau Anda lihat 0 itu berarti dia simbol dari tahun dasar. Tahun dasarnya di sini adalah 90. Makanya yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah harga dan jumlah pada tahun 90. Anda perhatikan faktor pembagi yang di bawah. 12,23 untuk gula dikali 128 untuk produksinya pada tahun 90 itu, 13930 untuk mentega dikalikan 1,145 di tahun itu juga, karena semua tahun dasar. Jadi sama-sama 90 baik harga maupun jumlah. Nah, setelah ditambahkan hasil perkalian-perkalian tersebut, diperolehlah di bagian atas baris kedua Anda lihat 2.204.931,5 rupiah. Penyebutnya yang di bawah 2.231.465,7. Pembilang bagi penyebut kali 100 dapatlah 98,81. Artinya, kalau berdasarkan analisis ini menggunakan indeks Las-Peyres, maka harga rata-rata susu, mentega, dan gula menurun sekitar 1,19% dari tahun 90 ke tahun 95. Kenapa?
karena ternyata kurang dari 100. Anda lihat kalau kita bandingkan dengan bulat 100-nya, maka 100 kurang 9881 itu diperoleh 1,19%. Bisa kita terjemahkan, kita simpulkan bahwa ternyata berdasarkan indeks Las Peires, harga susu, mentega, dan gula pada tahun 1990 itu menurun sekitar 1,19% di tahun 1995. Begitu cara membacanya. Gimana? Paham? Ya, dipelajari pelan-pelan, diulangi kalau tidak paham. Gampang kok itu, asal pakai kalkulator dan tidak salah-salah tekan angka. Dan paham kerangka pikirnya. Sekali lagi kesimpulannya, harga susu, mentega, gula pada tahun 1990 mengalami penurunan sekitar 1,19% di tahun 1995. Sudah, seperti itu. Oke, itu untuk indeks Las Peires. Kita lihat indeks pasca di slide berikutnya. Nah, ini indeks pasca. Anda perhatikan, kembali ke rumus biar tidak bingung. Indeks pasca itu pembilangnya adalah jumlah dari harga kali jumlah harga kali kuantiti pada tahun tertentu dibagi jumlah harga tahun dasar kali jumlah tahun tertentu, kuantiti tahun tertentu, seperti rumus. Nah, di situ sudah saya kasih kode-kode dengan warna yang mencolok biar mata Anda fokus ke situ saja. Anda perhatikan harga pada tahun karena kita kan menghitung 1995 nih. Harga 95 untuk susu berapa? 12.90 rupiah biar gampang. Jumlahnya pada tahun 95 itu adalah 143.700. Oke. Untuk mentega harganya pada tahun 95 itu 14110, sementara jumlahnya 248. Nah, masuklah di dalam rumus. Untuk gula harga di tahun 95 162, jumlahnya 2854 seperti rumus yang ada. Sudah, tinggal Anda ambil angka-angka itu, masukkan di bawah. Pembaginya adalah harga pada tahun dasar. Ingat ya, harga pada tahun dasar. Tahun dasar kita adalah 1990. Dikali dengan jumlah pada tahun yang dihitung. Dalam hal ini, jumlah pada tahun 95 atau kuantiti 3 komoditas tersebut pada tahun 95. Oke, pembilang diperoleh setelah ditambahkan setelah perkalian-perkalian yang di atas itu ditambahkan, hasilnya totalnya 2.492.170,8 rupiah. Penyebutnya 2.250,792,2. Dibagi kali 100 maka diperoleh 98,86. Nah, dibandingkan dengan yang tadi sebetulnya kesimpulannya sama, bahwa harga pada dibandingkan indeks Las Peires yang tadi, ternyata indeks pasca juga menghasilkan kesimpulan yang sama, bahwa terjadi penurunan harga pada ketiga komoditas tersebut dari tahun 1990 ke tahun 1995. Berapa? Sebesar 1,14% penurunan harganya. Jadi bukan terjadi kenaikan, ini kebetulan terjadi penurunan harga. Nah, kalau Anda masih ingat, tadi indeks Las Peires kita dapat berapa penurunannya? 1,19. Cuma beda 0,05 antara indeks pasca dan indeks Las Peires. Jadi tidak terlalu jauh berbeda lah, menggunakan
menghitung angka indeks dengan dua rumus yang ada, Pasce dan Lespeyres. Oke, itu hasil perhitungan kita dan kesimpulannya dengan menggunakan indeks Pasce. Lanjut. Nah, di tengah-tengah indeks Lespeyres dan indeks Pasce itu ada seorang ekonom namanya Irving Fisher yang coba mengembangkan indeks baru yang dia sebut dengan indeks Fisher atau namanya sendiri. Indeks Fisher ini sebetulnya adalah jalan tengah di antara indeks Lespeyres dan indeks Pasce. Ya, kalau Anda perhatikan, indeks Fisher itu diperoleh dari akar indeks Lespeyres kali indeks Pasce. Tadi kita tahu indeks Lespeyresnya diperoleh penurunan harga sekitar 1,19 rupiah, biar gampang ya, 1000 sekian lah. Sementara indeks Pasce terjadi juga penurunan harga, tadi kita sudah terdapatkan 1,14. Nah, Fisher mengambil jalan tengah dari dua indeks tadi, Lespeyres sama Pasce. Makanya dia akarkan hasil dari kedua indeks tadi, maka diperolehlah nilai indeks Fisher sebesar 1,16. Agak moderat dia di tengah-tengah di antara Lespeyres sama Pasce. Itu indeks Fisher. Intinya kalau Anda sudah dapatkan nilai indeks Lespeyres berapa, indeks Pasce berapa, hasilnya itu dikalikan baru diakarkan. Itulah hasil dari indeks Fisher. Lalu ada yang disebut juga dengan indeks nilai. Nah, indeks nilai ini relatif, kalau Anda perhatikan dibanding Lespeyres, Pasce, dan Fisher, dia beda sendiri karena nilainya langsung membandingkan antara harga kali kuantiti pada tahun tertentu dibagi jumlah total harga kali kuantiti pada tahun dasar. Jadi dia tidak membedakan lagi seperti kalau Anda lihat Lespeyres dan Pasce tadi. Tahun dasar sama-sama tahun dasar, tahun tertentu indeksnya yang dihitung sama-sama tahun tertentu juga. PIT kali QIT dibagi jumlah PI0 kali QI0 kali 100. Kalau Anda mau ngetes menghitung data tadi, susu, gula, susu, mentega, dan gula tadi menggunakan indeks value, cobalah kira-kira berapa hasilnya. Lalu Anda bandingkan dengan hasil indeks Pasce, indeks Lespeyres, dan indeks Fisher. Silakan kalau mau latihan. Oke, itu Fisher dan indeks nilai. Akar, ingat kembali Fisher itu kuncinya ada di akar dan hasil perkalian dari Lespeyres dan Pasce. Oke. Oke, materi terakhir, kalau tadi kita menghitung-hitung dengan indeks menggunakan bobot tertentu, bobotnya dalam hal ini adalah jumlah dari masing-masing komoditas tersebut. Kalau indeks tak tertimbang, indeks harga metode tak tertimbang, ya sederhana saja, berarti kita tidak perlu menghitung dengan memasukkan jumlah pada masing-masing komoditas. Cuma itu bedanya. Anda perhatikan rumusnya, indeks agregat itu diperoleh dari sigma PN. Anda juga bisa ganti PT sebenarnya di situ, PT kecil ya, time, biar tidak bingung dengan simbol-simbol huruf, dibagi jumlah harga pada tahun dasar. Kalau Anda perhatikan sekali lagi, untuk indeks harga metode tak tertimbang ini sudah tidak ada jumlah, cukup dengan harga saja, membandingkan harga pada tahun tertentu dibagi tahun dasar. Nah, seperti itu. Ada satu studi kasus, ini 3 jenis barang yang sebenarnya barang-barang sembako ini, beras, telur, dan minyak goreng. Dari tahun 2000, 2001, dan 2002 masing-masing, katakanlah kita memperoleh data seperti itu.
Lalu kita ditanya, berapakah indeks harga pada tahun 2002? Ayo, kira-kira berapa? Itu rumusnya di atas. Total harga pada 3 jenis komoditas tersebut pada tahun 2002 adalah 31.000, sementara pada tahun 2000 adalah 26.000. Jadi berapa indeks harganya? Ayo hitung. Kalkulator gampang, 31 bagi 26 kali 100. Berapa? Nah, ada di slide berikutnya. Iya, betul. Dapat 119,23. Nah, harga apa tadi itu? Beras, telur, dan minyak goreng pada tahun 2002 totalnya 31.000. Harga beras, telur, dan minyak goreng pada tahun 2000 pada tahun 2000 harganya totalnya 26.000, maka 31 bagi 26 kali 100 dapatlah 119,23%. Kenapa persen? Kan kali 100. 100 itu persen per 100. Artinya dapat disimpulkan bahwa harga dari ketiga bahan pokok tersebut tadi, beras, telur, dan minyak goreng, itu mengalami kenaikan harga sekitar 19,23% jika dibandingkan di tahun 2000. Jadi harga di tahun 2002 itu meningkat 19,23% dibandingkan dengan harga di tahun 2000 dari 3 komoditas tadi, beras, telur, minyak goreng. 19 gampang ya, 19,23, tinggal dikurangkan tadi 119,23 kurang 100, maka dapatlah 19,23%. Itulah peningkatan harganya. Kalau contoh-contoh yang tadi, apa tadi itu, susu, mentega, dan gula, kita hitung yang terjadi bukan peningkatan tapi penurunan, masing-masing 1, sekian. Untuk kasus yang ini kebetulan dari tahun 2000 ke 2002 itu terjadi semuanya mengalami peningkatan, dan peningkatannya setelah dihitung secara agregat terjadi peningkatan harga sebesar 19,23% pada beras, telur, dan minyak goreng. Oke, gampang ya? Gampang lah, pelajari pelan-pelan pasti bisa. Ini cuma modal kalkulator dan memahami konsepnya saja, selesai persoalan. Oke. Yo, seperti biasa, agar Anda punya bahan untuk berlatih di rumah, dan Anda kalau semakin banyak latihan, saya yakin bisa dapat bagus lah di UAS semua. Karena hasil UTS kemarin masih banyak yang bolong-bolong, dan belum ada satupun yang bisa dapat A. Kita lihat nanti di bobot hasil UAS ini bagus apa enggak. Kuisnya menggunakan indeks harga tertimbang. Kembali lagi, kalau tertimbang itu berarti ada kuantitasnya, sementara yang tak tertimbang hanya harganya. Nah, ini ada 2 jenis komoditas obat ini. Satu namanya pil hobi kerja, yang satu namanya kapsul anti nyamuk. Cuma 4 titik waktu dari 2009 ke 2012, masing-masing datanya ada seperti itu, harga dan jumlah pada masing-masing jenis komoditas pada 4 tahun yang ada di tabel. Pertanyaannya, dengan menggunakan tahun dasar tahun 2009 sebagai tahun dasar, hitunglah indeks tertimbang Las Peires, Pasce, dan Fischer untuk tahun 2012 pada data di atas. Ya, silakan latihan. Rumusnya Pasce tadi ada, rumusnya Las Peires ada, rumusnya Fischer juga ada. Kalau Fischer kan gampang. Kalau Las Peires dan Pasce sudah ketemu, tinggal diakarkan, itulah Fischer.
Itulah indeks Fisher. Oke, deadline saya tunggu jam 9, jam 12 seperti biasa, jam 12 malam ini di Classroom. Bagi yang telat tentu ada penilaian khusus, dan apalagi kalau tidak mengerjakan, jelas bukan lagi penilaian khusus, malah tidak ada nilainya sama sekali. Yuk, begitu teman-teman, silakan mencoba. Saya yakin kalau Anda telaten, Anda simak pelan-pelan, Anda sabar dalam mempelajari pola-polanya, konsepnya, rumusnya, pasti bisa kok. Yuk, selamat latihan. Yuk, terakhir sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya, atas perhatiannya, atas waktu luangnya. Mudah-mudahan setiap materi yang kita jadikan bahan pembelajaran itu menjadi media untuk kita semakin mengupgrade kemampuan berpikir kita, baik secara matematikal, secara konseptual, secara logika, dan seterusnya. Karena kalau Anda perhatikan, lagi-lagi sering saya ulang, semua materi pelajaran itu, apapun mata kuliahnya, sebenarnya adalah bahan-bahan untuk terus-menerus berpikir. Jadi kalau Anda malas belajar, ya sama dengan Anda malas berpikir. Dan orang yang malas berpikir, itu tipologi manusia yang derajatnya sebenarnya tidak jauh-jauh beda dari makhluk-makhluk Tuhan yang lain, yang juga tidak berpikir. Maka teruslah berpikir, karena Anda adalah manusia yang terus belajar. Cukup, selamat latihan, kuisnya dikerjakan, jangan lupa. Sekali lagi nanti malam deadline jam 12, saya tunggu di Classroom. Kita tutup. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam sehat, jaga kesehatan.